Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah la khawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita para jemaah dengan saya Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Guru Mursyid Majelis Zikir Ma'rifatullah, dalam channel Buya Pasaman Timur, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita pada kesempatan dan waktu yang dimuliakan oleh Allah ini. Saya akan berbagi wawasan yang cukup lumayan ma'rifatnya bagi para saudara hambaku dan para teman-temanku hamba Allah yang dimuliakan Allah dalam pencarian ma'rifat kepada Allah. Dalam wawasan ini hanya bisa mungkin dipahami dengan keyakinan yang sangat kuat. Kenapa? Mendirikan keyakinan kepada Allah itu seperti kita yakin kepada sesuatu tempat yang gelap. Ada di dalamnya batu hitam, yang mana di atas batu hitam itu ada semut hitam, dan kita bisa melihat nyawanya semut hitam itu. Inilah keyakinan mutlak yang dinamakan tidak memiliki keraguan-raguan. Itulah isbatul yakin, keputusan keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Inilah iman yang disebut dengan imanullah. Tingkat imannya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu, sama kita berwawasan kepada tingkat ibadah. Nah, kalau tingkat ibadah tafakur, itu masih bisa kita dengan melihat sifat-sifat dan kodrat-kodrat yang ada dan bisa ditembus dengan ma'rifatur diri. Kalau di atas itu ada namanya ibadah itu tadzakur. Tadzakur ini sesuatu yang bisa juga dilihat, tapi tidak bisa diterjemahkan selain daripada memahami, mengikuti dengan taat. Nah, itu tadzakur. Ada juga di atas itu lagi bernama takharub, tingkat ibadahnya. Nah, istiqomahnya namanya takharub. Nah, kalau takharub ini menghadirkan sesuatu dengan kekuatan datangnya zat ditunggu oleh sifat. Jadi kekuatan sifat Allah yang menunggu kekuatan Allah itu kodrat tafakurnya, tadzakurnya sangat kuat. Yaitu dalam rangka menghadirkan dan menggerakkan, memperjalankan. Nah, itu namanya tadzakur. Takharub. Dalam pada ini memiliki kata kalam biasa kita kenal dalam mendirikan ma'rifatullah. Ada kata yang dikatakan wujud dan ada yang dikatakan dengan sukun. Nah, wujud dalam arti kata seperti yang pernah kita kaji yaitu ada. Nah, ada itu beralasan. Jangan ada tanpa alasan. Ada yang dikatakan beralasan tadi, ada sesuatu kodrat yang tidak memiliki suatu apapun alasan kita. Tapi dia ada. Nah, inilah wujud.
Tapi apakah bisa kita menetapkan kodrat ada tanpa alasan? Insya Allah tidak bisa. Harus ada alasan ada itu, yaitu sukun. Sukun ini kalau di Al-Quran bulat seperti ban mobil bulat. Ini tanda harfiah, salah satu tanda harfiah. Tapi jarang sangat orang mengatakan, memahami itu. Kenapa? Sukun ini adalah artinya mati. Sukun itu adalah mati. Mati itu artinya apa? Tidak ada yang ada di situ yang bersifat hidup. Kalau ada yang hidup berarti bersifat mati. Ini adalah sukun. Sukun ini di dalamnya wujud, ada. Nah, seperti kita yang pernah bahas, kita masuk ke ruangan kosong yang sangat gelap, kita sendiri tidak melihat diri kita. Itu sementara kita ada di situ. Nah, inilah tingkat marifatul isbatul yakin tadi. Kalau memang marifatul isbatul yakin itu sudah punya kemampuan atau sudah punya keinginan. Kalau kemampuan mungkin tidak ada. Karena itu semua kemampuan diberikan oleh Allah. Sampai sesuai dengan Al-Baqarah ayat 269. Itu semuanya pemberian Allah. Tetapi landasannya adalah iktikad dan hati. Iktikad kita dan hati kita untuk mendapatkan zikir-zikir sir seperti itu sangatlah ditentukan, sangat menentukan. Jangan kita berzikir tingkat ma'rifatur seperti ini, tapi hati kita tidak memiliki jiwa ketuhanan. Ini yang menjauhkan kita dari kata qabul dan ma'brur. Qabul itu akan jauh dari kita. Ma'brur itu apalagi? Apalagi ditambah lagi kita sudah tahu siapa kita. Dan kita membesarkan diri lagi di jalan itu. Tambah hancur lagi. Nah, inilah pada hadirin dan para jemaah. Carilah orang yang bisa bikin kamu hebat. Bukan mencari orang hebat. Nah, inilah yang dikatakan penuntun diri tadi. Mursyid tadi. Bukan kita mencari orang hebat. Tetapi carilah orang yang bisa bikin kamu hebat. Nah, inilah tuntunan tadi. Tuntunan ma'rifat itu tidak mudah. Ya. Untuk menetapkan wujud dalam sukun, ada dalam kekosongan itu butuh alasan dan pandangan batin yang tepat. Butuh alasan dan pandangan batin yang benar-benar tepat pada sasaran. Inilah kaji mutlak. Kalau kaji mutlak harus dimiliki oleh orang yang pernah masuk ke dalam ayat itu sendiri. Bukan punya orang yang berpengalaman besar. Bukan pernah orang itu punya pengaruh besar. Tapi orang yang pernah masuk ke dalam kebesaran Allah. Orang yang pernah menemui Allah dalam ayat-ayatnya. Dan orang itu pernah menyembah Allah di dalam solatnya. Inilah para jemaah sekalian. Kata-kata wujud dan sukun ini membuat suatu daya tarik yang sangat tinggi. Semua orang, kenapa? Itu titik mahabbah yang paling besar. Saat kerinduan yang paling tinggi, dikala kita ada di alam ketiadaan, hanya ada yang di situ. Siapa yang boleh dikatakan ada itu atau wujud dalam sukun tadi, itulah dia. Hanya sebatas kata dia. Tidak boleh dikasih nama. Nah, kalau hanya yang duduk dalam sukun itu hanya boleh disebut dengan namanya dia, berarti dia itu adalah hu atau waw. Waw itu dalam ejaan tasawuf atau hijaiyah disebut dia. Nah, kita buktikan. Di mana ketemunya huruf waw ini apabila ada kaji-kaji tauhid. Contoh fayakun. Di fayakun itu ada waw yang masuk, menyisip di situ. Tanpa semua orang paham. Nah, itu nimbul ya. Waw. Berarti yang terjadi itu adalah dia. Yang menjadikan kun tanpa waw berarti hu, aku.
Hanya aku yang menjadikan dia. Nah, ini proses wujud dan maujud tadi. Wujud dan sukun. Nah, tetapi bisakah semua terjadi tanpa sukun? Sebuah tempat? Ya, pasti tidak bisa. Nah, makanya awalnya itu pasti sukun. Satu tempat. Nah, tempat inilah yang dikatakan Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjarak dan Allah tidak ada dalam waktu. Allazi ahna ya min aina wa innahu fi ayya ainafin anahu. Artinya apa? Janganlah engkau cari aku dalam tempat, ruang dan waktu. Sesungguhnya aku sudah ada sebelum tempat dan waktu itu ada. Nah, di situlah pemahaman dalam tauhid dan tasawuf itu akan membawa kita kepada batin mutlak. Yaitu keyakinan yang tidak terhingga. Nah, keyakinan yang harganya mati. Kenapa? Kita akan buktikan kalau yang wujud itu ada hanya boleh disebut dengan dia. Nah, apa yang dikatakan dengan dia kita buktikan. Wujud itu sukun itu kan artinya bulat itu mati. Nah, kalau mati dalam ejaan Arab atau Al-Qur'an disebut maut. Nah, kalau sukun itu al-maut, itulah alam mati. Alam mati, alam yang tidak ada bertahta apapun di dalam itu. Ibarat kita masuk ke kampung mati. Kampungnya ada tapi nggak ada penghuninya. Ini namanya kampung mati. Nah, tapi Allah wujud dalam batin, ini yang disebut sukun, wujud dalam sukun. Nah, sukun ini adalah batin yang tertinggi. Batin alas nama. Al-alas itu batin tempat standar permulaan. Nah, batin permulaan inilah dikatakan Baitullah. Batinnya Allah. Batinku. Al-batinu. Nah, beda dengan batin maujud, batiniyah, yaitu seperti jasad yang menyembunyikan. Itu namanya al-batin. Batin itu namanya Allah. Dalam asma al-husna. Al-husna itu dinamakan al-batinu. Dengan maha Allah yang maha tersembunyi. Nah, di situ sudah kelihatan kenyataan. Nah, kita lihat tulisan al-maut, mati, sukun. Di atas huruf waw ada sukun, ada bulat. Nah, coba perhatikan Al-Quran. Ada bulat. Nah, bulat itu sukun, waw itu dia. Nah, inilah yang dikatakan wujud. Kita wajib mengakui di situ ada dia. Kalau nggak mampu berarti belum bisa naik kaji. Nah begitu. Kalau belum mampu batin mengkalamkan seperti itu, berarti sesungguhnya kamu masih dalam keraguan. Nah makanya kalau orang ragu, bukan orang orang berilmu. Al-Quran itu milik orang yang bertakwa, orang takwa. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu tiadalah satu keraguan-raguan bagi orang yang muttaqin. Arti muttaqin orang takwa. Sudah bisa menetapkan amalan dalam pandangan. Itu namanya dia takwa. Wattaqallah wa ilmukumullah. Takwa itulah jalurnya ilmu. Bukan omongan jalur ilmu. Tapi takwa. Takwa itu apa? Ada tafakur. Ada tazakur. Ada takharuk. Itu takwa. Bisa mengingat, bisa mewujud, dan bisa menghadirkan. Itu sudah takwa. Tidak mungkin orang bisa takwa tanpa ilmu. Nah inilah dikatakan sukun. Ketemu di dalam ketemu dalam kalam al-maut. Nah, kalau ditulis, kita lihat dalam Al-Quran tulisan al-maut, di atas waw ada sukun. Berarti yang di maut itu, yang mati, yang ada itu adalah dia. Yang duduk di alam mati itu adalah dia. Dia yang belum bernama. Ini yang dimaksud wujud dalam sukun. Kalau dikatakan dalam bahasa marifat, Allah wujud dalam batin. Wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad dalam rohani. Makanya talah Adam pada jasad. Nanti akan kita kupas ke dalamnya. Kalam ma'rifat tadi. Nah sekarang kita sudah kupas. Seperti ini tingkat kodrat keyakinannya.
Begitu para jemaah sekalian. Kalau kita ingin memahami kalam demi kalam kalimat-kalimat ma'rifatullah itu akan kita gali satu persatu. Tentunya dengan sabar. Ya, kalau kita mengkaji sesuatu di jalan Allah, jauhi dari nafsu dan akal yang tidak sehat. Kenapa? Kita teringat daripada dua perkara. Yang pertama harus mencapai alim, yang kedua harus menghindari abid. Abid itu orang yang berilmu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dan alim itu adalah orang yang berilmu laksana ditunggu oleh ribuan umat. Begitu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Itulah kodrat daripada wujud dan sukun tadi. Jadi seperti itu tingkat keyakinan kita. Kalau sudah kita siap untuk meyakini suatu tempat yang gelap ada batu hitam yang di atasnya ada semut hitam, dan kita bisa mampu menatap nyawa daripada seekor semut. Begitulah iktikat daripada suatu keyakinan. Maka yakin ini dituntut dalam bahasa Al-Quran, yaitu artinya qalbi, kin atau kun itu dinamakan jadi. Jadilah hati, hati yang sudah jadi yang mampu menatap keadaan seperti itu. Ingat, cepat-cepat bangun baitullah di kolbimu. Bangunlah, kenapa? Allah sudah kalamkan, Allah sudah buka rahasianya. Qalbi mu'mini baitullah. Qalbinya orang berilmu, rumahnya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ingat, wujud dalam sukun. Moto kita apa? Para hadirin sekalian. Moto orang bertuhan itu solat, kaji diri dalam solat. Jangan berkalam tanpa berkodrat. Insya Allah baik tayang yang sangat pendek bisa tuntas dengan ma'rifat berbulan-bulan. Tidak sependek yang disampaikan. Akan menjadi suatu keadaan yang sangat panjang. Selamat. Tingkat tafakurnya dari huruf waw tadi yang dinamakan hu dalam sukun tadi. Laksana huruf waw itu. Benar-benar tunduk waw itu. Benar-benar tazakur. Benar-benar pencarian yang sangat khadim. Laksana huruf waw. Tapi kalau tingkat tafakur, laksana huruf mim Muhammad. Hanya lurus tunduk begitu saja. Karena tafakur berikut pakai akal, berikut pakai iman. Tapi kalau tazakur dan takharub, huruf waw itu benar-benar bengkok sampai menemui dada dia kepala. Begitulah pertanda dan isyarahnya. Akhirul kalam para jemaah, mudah-mudahan meningkatkan ibadah ini adalah meningkatkan derajat kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.